Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Sri Rahma dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, kelas PTIK-D. Kali ini saya akan membahas rangkaian penyearah gelombang atau rectifier. Baiklah, langsung saja masuk pada materinya. Pertama-tama, saya akan membahas apa itu rangkaian penyearah. Jadi, rangkaian penyearah gelombang itu merupakan rangkaian yang fungsinya itu untuk merubah arus bolak-balik menjadi satu arah. Nah, komponen elektronikanya itu berfungsi untuk menyearahkan diode. Nah, pengertian diode sendiri itu komponen aktif dari dua kutub, pada umumnya bersifat semikonduktor, yang memperbolehkan arus listrik mengalir ke satu arah dalam kurung kondisi panjar majur dan menghambat arus dari arah sebaliknya. Nah, rangkaian penyearah ini terbagi menjadi dua, yaitu rangkaian penyearah setengah gelombang dan rangkaian penyearah gelombang penuh. Rangkaian penyearah setengah gelombang adalah rangkaian yang sederhana karena dibangun oleh satu diode saja. Gambarnya seperti yang di samping ini. Nah, prinsip kerjanya itu pada gelombang pertama diode ini bernilai positif dan menyebabkan keadaan forward bias. Dan gelombang pertama ini bisa melewati diode. Nah, pada gelombang kedua ini bernilai negatif, menyebabkan diode dalam keadaan reverse bias, sehingga gelombang kedua ini tidak bisa melewati diode. Selanjutnya, rangkaian penyearah penuh. Nah, rangkaian penyearah penuh ini adalah rangkaian yang diodenya break. Rangkaian diode jembatannya itu rangkaian penyearah gelombang penuh dengan sangat populer dan paling banyak digunakan dalam rangkaian elektronika dan menggunakan 4 diode sebagai penyearah. Gambarnya seperti di samping. Prinsip kerja dari rangkaian penyearah penuh ini yaitu ketika arus setengah gelombang pertama terminal AC source bagian atas bernilai positif, arusnya akan mengalir ke beban R load dan melalui D2 forward bias. Nah, dari R load ini akan dikembalikan lagi ke AC source melalui D3. Sedangkan pada setengah gelombang kedua, terminal AC source-nya bagian bawah ini bernilai positif, sehingga arus yang mengalir ke beban R load akan melalui D4 forward bias. Dan dari R load ini akan dikembalikan lagi ke source melalui D1. Selanjutnya akan masuk ke materi transformator yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, trafo tenaga atau trafo daya. Terdapat pada P5A yang berfungsi untuk menyediakan macam-macam tegangan sekunder. Kedua, trafo input mempunyai lilitan primer dan lilitan sekunder. Dengan menggunakan inti teras atau besi, lilitan sekundernya mempunyai center tap dan digunakan untuk penyesuaian impedansi atau pembalik fase. Ketiga, trafo output. Trafo output ini digunakan pada trafo penerima, sehingga penghubung rangkaian penguat akhir dengan loudspeaker dapat menyesuaikan impedansi penguat dengan impedansi speaker yang digunakan. Keempat, trafo frekuensi. Intinya itu memakai ferrit. Trafo frekuensi menengah ini biasa disebut sebagai trafo MF dan biasanya untuk melewatkan frekuensi 455 Hz pada penerima radio AM. Kelima, trafo frekuensi tinggi biasa juga disebut dengan trafo HF. Inti dari serbuk besi atau ferrit, sering disebut juga spool antena atau spool osilator. Untuk radio penerima biasanya digunakan sebagai penala atau osilator. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurangnya lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.